Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Sulistiani, NPM 18121616. Saya dari Prodi PGMI semester 5A dan saya dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi itu terdiri dari 4. Yang pertama fungsi formatif, yang kedua fungsi sumatif, yang ketiga fungsi diagnostik, yang keempat fungsi penempatan. Di sini saya akan membahas fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama yaitu fungsi formatif. Fungsi formatif yaitu untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi sumatif. Fungsi sumatif untuk menentukan nilai angka hasil dari belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu. Bisa dianggap juga seperti ulangan umum. Yang ketiga yaitu fungsi diagnostik, yaitu untuk memahami latar belakang seperti psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar, di mana hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Yang terakhir yaitu fungsi penempatan. Fungsi penempatan di sini yaitu menempatkan siswa dalam kelompok kerja, menempatkan siswa dalam penelitian sekolah, menempatkan siswa dalam kelas. Saya akhiri, jika ada kata yang salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Hoirunisa dari Prodi PGMI semester 5. Saya dari kelompok 1, yaitu kelompok saya Ulfa Hoirunisa, Eka Febri Mailina, Iin Sulistiani. Saya akan menjelaskan tentang tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi itu ada 4 poin. Yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengelolaan hasil, dan yang keempat tindak lanjut. Yang pertama yaitu orang yang melakukan evaluasi itu dinamakan evaluator. Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan sebelum melakukan persiapan yaitu yang pertama penyusunan, yang kedua jumlah sampel yang diperlukan dalam kegiatan, yang ketiga validasi instrumen, dan yang keempat penyamaan persepsi antar evaluator sebelum pengambilan data. Yang kedua yaitu tentang proses pelaksanaan evaluasi. Seorang evaluator mengikuti prosedur seperti perencanaan, monitoring pelaksanaan, pengelolaan data dan analisis, pelaporan hasil, pemanfaatan hasil. Yang ketiga yaitu tentang pengelolaan hasil. Tahap adalah tahapan pemeriksaan hasil evaluasi dengan memberikan skor yang diubah menjadi nilai. Yang keempat yaitu tindak lanjut. Tahapan penjelasan tafsiran yaitu tahapan untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dicapai pada tahapan pengelolaan hasil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah atau kurang benar dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf.
Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Febri Melina dari PGMI semester 5A. NPM saya 1812610. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran, yaitu tertulis maupun lisan. Terdapat berbagai macam metode atau bentuk penilaian yang dapat dilakukan oleh guru untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap siswa dan pembelajaran yang sudah dilakukan. Dalam proses pengukuran, guru biasanya akan menguji siswa dengan memberikan tes kepada siswa tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tes tertulis terlebih dahulu. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal, peserta didik tidak selalu merespon dalam bentuk menulis jawaban, tetapi siswa juga dapat bentuk yang lain seperti memberikan tanda atau melingkari, mewarnai, menggambar, dan lain sebagainya. Tes tulis merupakan suatu tes yang menuntut siswa memberikan jawaban secara tertulis. Tes tertulis mempunyai dua macam. Yang pertama yaitu tes objektif. Tes tertulis yang menuntut siswa memilih jawaban yang telah disediakan atau memberikan jawaban singkat dan terbatas seperti pilihan ganda. Nah, yang kedua yaitu tes subjektif atau esai. Tes esai ini tertulis yang meminta siswa memberikan jawaban berupa uraian atau kalimat panjang yang sesuai dia pikirkan. Nah, yang kedua yaitu secara lisan. Tes lisan dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada siswa, dan siswa juga harus menjawab secara langsung pertanyaan yang diajukan oleh guru tersebut. Guru saat itu juga harus dapat memberikan penilaian terhadap jawaban yang disampaikan oleh siswa. Karena jika penilaian dilakukan setelah tes selesai, besar kemungkinan guru akan lupa dengan jawaban yang diberikan oleh siswa tersebut, kecuali guru tersebut merekam apa jawaban yang telah dijawab oleh peserta didik tersebut. Nah, keuntungan tes lisan dalam evaluasi pembelajaran itu, yang pertama dapat menilai kemampuan dan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap serta kepribadiannya, karena dilakukan secara berhadapan langsung. Jadi, siswa itu bisa menjawab dengan spontanitas apa yang sedang dia pikirkan. Tidak harus dia harus mencari-cari di buku terlebih dahulu, tetapi apa yang dia pikirkan yaitu yang dia ungkapkan, seperti itu. Nah, yang kedua, bagi siswa yang kemampuan berpikirnya lambat sehingga sering mengalami kesulitan dalam memahami pertanyaan soal, tes bentuk lisan dapat menolong sebab dapat menayangkan langsung kejelasan pertanyaan yang dimaksud. Nah, yang ketiga yaitu hasil tes dapat langsung diketahui oleh siswa. Jadi siswa itu bisa mendapatkan kesenangan bahwasanya apa yang dia jawab itu mendapatkan nilai atau tidak. Jadi kan siswa mendapatkan kepuasan apa yang telah dia jawab sendiri, seperti itu. Baiklah, sekian, terima kasih. Ini penjelasan evaluasi pembelajaran dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.